Oke, puji Tuhan. Oke, silakan duduk, puji Tuhan. Kalau nggak ada senyumnya, bilang utangmu tenang aja, Tuhan pasti lunaskan. Karena akan kelihatan muka-muka yang berutang, mukanya itu busuk sekali. Tapi saya percaya di sini semua sudah lunas. Amin. Bilang kanan kirimu, mana matamu? Kamu diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya semua diberkati Tuhan. Amin. Kelihatan mukanya, wajahnya. Terima kasih kepada pengurus yang ada dan juga brother saya ini luar biasa, Pastor Boy luar biasa. Saya percaya semakin hari semakin diberkati Tuhan. Dahsyat, kalau dia WL saya udah nggak mau berhenti tadi, biarin aja dia WL terus sampai selesai. Nggak usah khotbah, nggak apa-apa deh, puji Tuhan. Haleluya. Oke, hari ini saya mau bicara tentang begini. Tadi bicara nuansa penyembahan, hari ini saya akan bicara tentang penyembahan. Siapa rindu mengalami penyembahan dengan Tuhan? Artinya ini beraka luar biasa loh. Beraka ini berarti artinya dari bahasa Arabnya barokah. Betul? Siapa yang muslim di sini pasti tahu. Barokah, alhamdulillahirabbil alamin. Barokah itu dalam bahasa Ibraninya barakah atau berakah, itu artinya berkat. Berkat itu sesuatu kalau diteliti lebih dalam, rumah yang membuka pintu untuk orang-orang miskin. Harusnya Anda diberkati waktu rumahmu terbuka untuk orang miskin. Harusnya Anda diberkati waktu rumahmu terbuka untuk Tuhan tinggal di dalamnya. Amin. Sebelum saya masuk lebih dalam, saya tadi baca di video, saya ada lihat satu pergerakan. Amerika mengalami lawatan Allah yang luar biasa tahun 1857. Seorang yang bernama Yeremia Lamfier. Ini yang orang dari saya lupa dari mana tempatnya, dari Manhattan. Dia membuat satu pergerakan yang luar biasa. Dari 6 orang, dari September, Desember tiba-tiba jadi 10.000 orang. 10.000 orang ini menjalar ke seluruh Amerika, dan percayalah Azusa Street terjadi karena sindrom ini. Inggris mengalami lawatan, seluruh dunia alami lawatan. Inggris semua dibaptis, dan Inggris di seluruh daerah desa-desa tidak ada kantor polisi karena tidak ada lagi kejahatan, kantor polisi tutup semua. Bayangkan kalau firman yang merajalela, maka percaya penyembahan terjadi. Orang mengalami penyembahan, dimensi penyembahan, maka terjadi perubahan yang dahsyat. Orang-orang yang jahatnya dulunya menjadi orang-orang baik. Saya percaya orang yang mengalami Tuhan, percaya mati itu yang dulu-dulu semua harusnya sudah mati, dia mengalami hidup yang baru dengan Kristus. Bilang kanan kirimu, kamu sudah belum? Amin. Amin. Nah, pertanyaannya hari ini, di mana itu penyembahan? 3 bulan 10.000 orang, dan pendeta setiap minggu bingung. 10.000 orang dibaptis, 10.000 orang dibaptis, dan puluhan juta dibaptis di Amerika dalam satu lawatan yang besar. Hari ini di mana sekarang itu? Jangan-jangan Anda tidak lagi memberikan ruang yang terbaik untuk Allah tinggal. Hari ini saya akan bicara tentang penyembahan. Yohanes 4. Bro, main bro, haleluya. Oke, tidak kenal maka tidak. Puji Tuhan, nama saya Rex Winarno. Saya tidak terkenal, percayalah. Saya botak biasa, ganteng, tapi saya sudah menikah. Jadi please jangan ganggu saya lagi. Saya sudah bahagia dengan istri saya. Anak saya 2. Saya bukan orang percaya dulunya. Saya dari seorang Konghucu, ateis, Buddhis, saya menjadi seorang Muslim. Alhamdulillah saya ketemu Yesus tahun 2008. Tuhan lawat saya. Saya jatuh dalam dosa lagi. Saya hilang sampai tahun 2014 baru saya benar-benar kembali. Jadi jangan bilang pendeta sudah hebat semua. Anda bisa khotbah baik, Anda bisa melayani baik, tapi belum tentu hidupmu berkenan. Bilang kanan kirimu, sudah berkenan belum? Kita belajar sama-sama. Yohanes 4 ayat 22 dan 23. Waktu saya berapa menit? 40 menit. Bisa 7 jam nggak? Yang mau 7 jam angkat tangan? Cuma 2 orang. Puji Tuhan, kalau begitu 40 menit saja. Haleluya. Semua malas dengar-dengar firman sini ya. Orang-orang Surabaya ini malas dengar firman ya. Bilang kanan kirimu, bertobat kamu. Yohanes 4 ayat 22 sampai 23. Baca 23. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Katakan amin. Kenapa Anda harus menyembah Tuhan? Menjadi pertanyaan, kenapa sih Anda harus menyembah Tuhan? Tadi kita bicara tentang pergerakan yang ada. Percaya atau tidak, dulu bumi mati. Waktu ada roh Allah, waktu ada firman diucapkan, bumi yang mati jadi hidup. Maka percaya atau tidak, waktu Anda melibatkan Tuhan dalam setiap hidupmu, di dalam penyembahan, maka ketahuilah apa yang mati, Tuhan akan hidupkan dalam hidupmu. Buka Kejadian 24, Kejadian 24. Saya cukup banyak ayat. Kejadian 24 ayat 52. Mari. Kejadian 24 ayat 52. Haleluya.
Saya lihat banyak teman-teman saya di sini ya. Teman-teman masih muka-muka sisa-sisa peperangan semua di sini. Puji Tuhan, saya bukan orang baik, sama-sama lah, kita pasti sama-sama sudah tahu TST, tahu sama tahu. Saya bandar narkoba 15 tahun dulu bro. Saya pegang judi bola, beta lama di Ambon. Siapa orang Ambon di sini? Tuang Allah. Bapak kami ya di Bung. Beta tinggal di kebun cengkeh dulu. Acang. Tahu kasih kacang? Beta Bung, kakak saya lama di tempat-tempat kerusuhan. Puji Tuhan, setiap pada perkara kecil, Tuhan upgrade saya jadi bandar judi bola. Puji Tuhan. Tuhan upgrade lagi jadi bandar judi togel. Semakin kita dipercaya Tuhan, semakin Tuhan bawa ke dalam hal yang dahsyat. Tapi itu hal yang salah. Sampai di titik Tuhan hancurkan semuanya, dan percayalah saya mengalami Tuhan luar biasa. Di titik balik ini saya mengalami lawatan Tuhan. Makanya saya bilang sama Anda, biarkan Tuhan ambil alih supaya apa yang mati dalam hidupmu jadi hidup. Kejadian 24 ayat 52 saya bacakan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kata menyembah memakai kata syaka. Kenapa Abraham punya bujang sembah Tuhan? Karena waktu itu Abraham bilang gini, bujang carikan Ribka istri. Bingung cari di mana, betul? Seperti cari jarum di tumpukan jerami. Cari wanita untuk nikah, nggak tahu di mana. Dia bikin, kalau ada wanita gila yang mau angkat ember untuk 10 unta minum, berarti orang itu berkualitas. Hari ini perempuan mana yang mau angkat ember untuk unta minum? Semua pergi mall Pakuwon, semua shopping LV, betul? Semua maunya handphone aja, yang make up semuanya tebal-tebal. Jangan pernah ada yang mau kerja. Makanya ketika bujang Abraham mengalami Tuhan, dia mengalami mujizat, dia menyembah sampai ke bawah. Kata menyembah memakai kata syaka. Kenapa itu syaka? Itu apa? Dia menyembah Tuhan karena dia tahu Tuhan yang pegang kendali kehidupan. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami, dan Tuhan memberikan itu ada. Lompat satu ayat, 1 Samuel 25 ayat 23. 1 Samuel 25 ayat 23. Ayo baca 2, 3. Stop sampai di sana. Abigail turun, dia cari Daud. Dia sembah begini, Saka begini. Kenapa dia sembah Daud? Karena dia tahu Daud mau bunuh suaminya namanya Nabal. Daud sedang berlari dengan 400 pasukannya, dan ketika meminta makan, Nabal nggak mau beri, padahal Daud yang menjaga dia. Berapa banyak hari-hari ini orang melupakan Tuhan. Kenapa tidak lagi cari pergerakan? Kenapa roh saya mulai mati? Kenapa hidup saya hancur? Kenapa keluarga saya mulai pecah? Kenapa saya sudah tidak begini? Kenapa? Jangan-jangan Anda tidak membiarkan lagi itu Tuhan memegang kendali atas hidupmu. Hari ini firman Tuhan bilang apa? Sembah dia dalam roh dan kebenaran. Kenapa Anda dan saya harus sembah Tuhan? Karena Anda dan saya tahu dia yang pegang kendali kehidupan. Sembah dia. Amin. Bilang kanan kirimu, sembah dong. Amin. Pertanyaannya kenapa kita nggak bisa sembah? Jangan-jangan hati kita mulai busuk. Kita cari Tuhan karena uang, berkat, betul? Tidak salah. Tapi waktu Anda tidak diberkati, Anda marah karena fokusmu sama berkat. Anda cari cuma nubuatan, penglihatan. Orang Surabaya suka itu. Ketika Anda tidak nubuatin, marah. Berapa banyak yang nubuatan jadi? Ayo kasih saya nabi-nabi sini yang bernubuat, yang mana dia? Dari 100 orang pasti ada yang jadi. Semua tunggu nubuatan, lupa beri ruang yang terbaik untuk Tuhan bekerja supaya hidupmu serupa dan segambar dengan dia. Amin. Berapa banyak orang yang bernubuat tapi hidupnya masih kacau? Halo, ini kacau. Makanya jangan-jangan kenapa Tuhan tidak mau tinggal, karena hatimu bermasalah. Kita penuh dengan kemunafikan, kita butuh kesembuhan. Waktu Tuhan tidak sembuhkan, Anda marah sama Tuhan. Berapa banyak seperti itu? Makanya buka Matius 15 ayat 8 dan 9 supaya Anda sadari. Jaga hatimu dengan kewaspadaan. Amin. Ayo buka. Haleluya. Matius 15. Puji Tuhan. Saya datang dengan begitu banyak pasukan saya. Ada barusan datang tadi 2, ini lagi ada 4 di depan. 5 orang. Jadi dahsyat sekali, banyak sekali yang menemani. Puji Tuhan. Ayo buka sama-sama. Matius 15 ayat 8 dan 9. Baca 2, 3. Ulang, ayo. Matius 15 ayat 8 dan 9. Baca 2, 3. Masih rindu Tuhan nggak?
Kenapa bangsa ini banyak yang memuliakan aku? Bibirnya tok masih memuliakan aku, hatinya jauh. Bilang kanan kirimu, bukan kamu toh. Amin. Bilang bukan kamu, tapi di belakangmu. Amin. Lihat orang-orang munafik. Perhatikan, di sini nggak ada. Hanya orang-orang munafik aja yang mau marah. Silakan, puji Tuhan. Baca ayat 9, 2, 3. Percuma. Ulang 2, 3. Ulang lagi 1, 2, 3. Stop. Berarti waktu kamu masih munafik, percuma kamu ibadah. Amin. Bilang kanan kirimu, bro, bertobat bro. Amin. Amin. Hari ini saya mau bilang kekuatan terhebat. Makanya kenapa Tuhan cari perempuan pelacur. Perempuan pelacur tahu dia sudah gak punya apa-apa. Ketika dia berani jujur sama Tuhan, dia tahu dia punya, Tuhan singkapkan, kamu punya 5 istri, kamu mau bujuk. Makanya orang datang suka bohong-bohong awalnya. Tuhan saya begini. Waktu Tuhan sudah telanjangi baru kalian tahu. Makanya datang Tuhan, jangan munafik, jangan. Gak usah bawa emasmu gak laku. Gak usah bawa jabatanmu, gak laku. Gak diundang gak apa-apa wes. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tapi masih diundang kata boy. Amin. Serius, saya mau bilang begini satu hal. Nggak laku emasmu, nggak laku jabatanmu di sorga itu, lantainya semua emas. Nggak laku bro, nggak laku ibu-ibu, bapak-bapak. Yang laku apa? Hati. Karena dari sinilah terpancar kehidupan. Waktu Tuhan mengetok, masihkah ada yang membuka pintu hatinya untuk dia berdiam di dalam? Waktu Tuhan berdiam, maka percaya apa yang mati dalam hidupmu, Tuhan akan hidupkan, Tuhan akan bangkitkan, Tuhan akan buat dahsyatan lawatan terjadi dengan luar biasa. Makanya ketika perempuan ini mengalami, makanya Tuhan tahu kenapa dia cari pelacur. Pelacur tahu apa itu keintiman. Pelacur tahu bagaimana memuaskan orang yang bayar dia. Makanya ketika dia bertobat, dia mencintai Tuhan dengan gila-gila. Dialah penginjil pertama yang membawa seluruh Samaria boleh bertobat kenal Tuhan. Kenapa Tuhan cari kita orang-orang jahat? Tuhan gak pernah lihat Anda dari mana. Tuhan dah lihat. Kalian gila-gilaan dalam kejahatan. Waktu Tuhan rombak, kalian gila-gilaan dalam Tuhan. Dan itu nilai kualitas orang anak-anak Tuhan. Hamba Tuhan boleh banyak, anak Tuhan boleh banyak, tapi jadilah hamba Tuhan dan anak Tuhan yang berkualitas, yang berbeda dengan lain. Dan mereka melihat Anda, mereka melihat Yesus benar-benar nyata dalam hidupmu. Amin. Jangan-jangan sampai begini, oh Tuhan, sama saja nih pendeta, pedofil, uang terus, mata duitan, lihat dia, oh dia lagi, halo, lihat anak-anak Tuhan, dia lagi, pasukan nasi kotak, begitu. Di sini nggak ada, amin. Kenapa saya bilang pasukan nasi kotak? Saya memberi makan setiap hari 300 orang, jadi saya tahu apa itu pasukan nasi kotak. Saya punya dapur umum Surabaya, jadi saya tahu anak orang yang suka makan cuma karena uang. Amin. Bilang kanan kirimu, bukan kau, tapi di depanmu. Amin. Halo. Bilang kanan kirimu, kamu diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu diberkati Tuhan. Amin. Hari ini apa? Rombak hatimu dulu. Amin. Kedua, kenapa harus rombak hati? Karena waktu Anda rombak hati, disitulah celah untuk Tuhan memberkati Anda luar biasa. 2 Samuel 6 ayat 10. Ayo buka. Haleluya. Kita mengalir saja boleh? Yang masih mau 2 jam angkat tangan. Wah, sekarang sudah mulai tambah banyak, tapi cuma tidak lebih banyak ya. Tinggal 20 menit itu 30 menit sudah kasih tanggal. Haleluya. 2 Samuel 6 ayat 10. Baca. 2, 3. Ayat 11. 3 bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gat itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Perhatikan, yang dulu mati gak punya apa-apa, waktu ada hadirat Tuhan, tempat itu jadi hidup. Yang dulu susah, tapi waktu Tuhan ada, Obed-Edom diberkati. Bahkan dibilang apa? Seisi rumahnya. Ini bicara anaknya, cucunya, ternaknya, binatangnya, tanahnya. Di mana tempatmu, wilayahmu berada, waktu Tuhan ada di sana.
yang diberkati Obed Edom. Kenapa bukan aku? Ayat 12 bilang apa? Baca 2, 3. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan apa? Tadi WR bilang apa? Sukacita. Hari ini banyak orang, kenapa kita lompat-lompat seperti orang gila? Karena saya ikut Tuhan tidak pernah setengah-setengah. Anda sudah sehat tapi doa menyembah Tuhan seperti bilang kanan kirimu, hehehe, tobat kau. Gereja kami umur 76 lompat-lompat, oma-oma. Kalian di sini begini. Oh Tuhan, kayak encok pegelinu. Haleluya. Di sini nggak ada, amin. Amin. Tuhan bilang, Daud bilang, dia bawa tabut Allah kembali dari kota Obed Edom ke kota Daud. Berapa jaraknya? Ada yang tahu? 24 km. Ayat 13. Baca 2, 3. Ayo. Ayat 13. Multimedia. 2, 3. Apabila pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan apa? Sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Pahanya? Perhatikan. Jarak kota Daud ke Obed Edom ke kota Daud 24 km. Kira-kira berapa langkah itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daud harus potong 1 lembu besar, 1 anak lembu. Kira-kira berapa ekor yang dia potong? Setelah potong dia harus menari kayak orang gila, sekuat tenaga sampai istrinya melihat dan istrinya menganggap enteng dia. Makanya saya suka menyembah dengan Tuhan di dalam roh, gila-gilaan. Orang bilang gila enggak apa-apa. Saya lakukan untuk Tuhan, bukan untuk Anda. Jangan datang cuma untuk bikin orang-orang pengurus-pengurusmu senang. Buat Tuhan senang, bukan pengurusmu senang. Amin. Amin. Smith Wigglesworth, dia dipenuhi kuasa. Ketika orang-orang dari seluruh dunia menyurat ke dia, Smith, Cina butuh, Nigeria butuh, Afrika butuh, India butuh. Smith menangis, Smith pukul dirinya, Smith yang malang. Kenapa mereka lebih mencintai Smith dari mencintai Tuhan? Hari ini jangan sampai engkau datang karena ada sesuatu, tapi cintailah Tuhan dari hatimu yang paling dalam, maka Dia akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Makanya ketika Smith datang, ini ketika Daud potong, saya hitung ada 10.000 ekor kira-kira. Dan ini yang Tuhan dan Daud buat. Berapa banyak dia membayar harga karena kecintaannya kepada Tuhan. Dia berkorban gila-gilaan, bukan dia menerima sesuatu. Makanya berkat beraka, bukan diberkati, bukan hanya menerima berkat. Berkat itu adalah waktu engkau diberkati, engkau memberkati lebih daripada apa yang kau mau, lebih dari apa yang kau bisa. Itu berkat yang hebat. Amin. Kita kan syaratnya kita terima, kita lupa kasih. Masih kasih perpuluhan enggak? Siapa yang kasih perpuluhan, angkat tangan. Yang bohong, hati-hati. Yang masih kasih 20%, angkat tangan. 30%, 40%. Hari ini Tuhan ajar saya sampai di titik 90%. 10% buat keluargaku, 90% buat Tuhan. Ada yang mau ikut? Mukanya ini muka dolar KP guys. Money semua, money oriented. Enggak akan puji Tuhan di sini, enggak ada, amin. Saya berdoa di sini enggak ada, amin. Ikut Tuhan karena kamu mencintai Tuhan luar biasa. Makanya ketika Daud membangun cintanya, Tuhan melihat hatinya. Dia pernah bikin salah, betul. Tapi ketika dia bangkit, dia mencintai Tuhan dengan luar biasa. Dia membawa tabut Allah. Bahkan Alkitab catat, dia membangun penyembahan yang paling spektakuler. Dia punya 38.000 imam Lewi, 24.000 sebagai imam yang bertugas membawa ukupan, 6.000 mandornya. Dia punya 4.000 pemusik. Dia punya 813 WL yang menaikkan pujian 24 jam non-stop selama 33 tahun. Penyembahan naik karena dia mau buat Tuhan nyaman tinggal dalam dia. Setengah jam aja udah malas. Bilang dengan firman 2 jam aja gak mau.
Bilang kanan kirimu 5 jam. Amin. Berapa banyak seperti itu. Saya berdoa Anda bukan tipe-tipe seperti itu. Ketika saya sadar, saya sedikit ini bersaksi boleh? Ketika Tuhan tarik saya kenal Tuhan, saya dulunya seperti Anda mungkin. Saya lebih memikirkan uang, saya lebih memikirkan nama, popularitas, sampai di titik Tuhan hancurkan semuanya. Saya pernah jadi hamba Tuhan palsu, memilih PK yang jauh lebih besar. Makanya kenapa saya khotbah keras, saya nggak peduli, nggak diundang lagi Pak. Percayalah, saya orang paling nggak peduli dengan hidup. Karena saya tahu apa yang Tuhan sudah kasih itu sudah terlalu baik. Saya nggak mau lagi mengerjakan satu topeng kemunafikan di hadapan Allah. Saya belajar berjalan dalam ketulusan dan ketulusan dan ketulusan dan ketulusan, hingga di dalam ketaatan itulah saya menemukan harta karun yang paling besar, yaitu Dia, Roh Kudus. Ketika saya mulai berjalan, Tuhan ubahkan saya dari seorang yang pelit menjadi orang yang mulai memberi. Kami buka dapur umum Surabaya. Saya cerita sedikit. Ada tahu dapur umum Surabaya? Yang tahu dapur umum Surabaya angkat tangan. Hanya 2 orang, 3 orang. Ya Allah, ya Allah. Siapa yang pernah kena COVID angkat tangan? Ya sudah mati semua. Yang mana yang sudah mati di sini? Yang pernah COVID, yang pernah kena COVID angkat tangan. Yang nggak angkat tangan, saya doakan cepat-cepat pergi. Yang nggak pernah kena COVID angkat tangan. Yang pernah kena COVID angkat tangan. Bapak nggak angkat tangan. Ya. Waktu kalian kena COVID, lockdown kan? Pernah pesan dapur umum makanan nggak? Karena jangan-jangan Anda orangnya salah satunya. Jadi ketika kami beri makan pertama, saya beri makan dari 1 orang, dari 10 orang. Satu pemandangan yang mengubah hidup saya. Ada seorang ibu-ibu dengan bapak-bapak. Oma-oma ini, saya bikin udang 3 ekor yang besar, dan nasi putih dan sambal. Ibu ini makan, wih, dia menangis, dia ambil, dia makan, dia nangis. Saya bilang, Oma kenapa? Enak. Saya kaget. Enak kenapa? Nggak pernah makan, enak sekali. Terus puluhan tahun aku sabu, nggak ada yang pernah kasih makan. Dari sana saya bingung, loh, di mana anak Tuhan? Katanya kasih, katanya cinta. Red. Halo, bapak-bapak, dia duduk begini, tangannya lagi cabut-cabut rumput, hitam semua. Dia makan, dia lihat udang, dia makan, dia isak sampai yang hitam jadi putih semua. Dia makan dengan nikmat. Tiba-tiba Tuhan bilang, kamu yang beri mereka makan. Saya kan bukan gembala, saya nggak kerja loh, saya penginjil, misionari Tuhan. Saya nggak punya apa-apa. Pakai apa yang ada padamu. Di sanalah setiap kali saya khotbah, saya potong 50% untuk memberi orang-orang makan. Dari sana hanya dari 10 paket, Tuhan bawa saya 2019 masuk Surabaya bersama istri saya hanya dengan uang 100.000. Saya cerita ini, saya nggak tambah, saya nggak kurangi. 100.000 bawa istri dan anak, entah tinggal di mana. Januari tiba-tiba Tuhan kirim 1 orang. Rex, kamu di Surabaya? Iya. Sudah ada tempat tinggal? Belum. Mau tinggal? Mau. Saya tinggal pertama di Pakuwon City East Coast apartemen. Itu apartemen pertama kali yang menampung kami. Ternyata waktu kami beri makan Maret mulai 2 bulan, Tuhan tidak buta. Tuhan melihat ada hati yang mencintai Dia. Bulan Mei tiba-tiba Tuhan kirim 1 orang gila dari Ambon, beli rumah di Dian Istana cash, dan dia berikan kunci rumah, Pastor Rex. Tuhan gerakan saya, dan ini milikmu. Ada uang 30 juta, uang notaris sudah saya bayarkan. Ini kunci rumah atas nama Pastor Rex. Saya mendapat mujizat Tuhan di dalam ketaatanku kepada Dia. Mei 2019. 2020 COVID datang, melanda. Semua orang resesi. Tapi saya mau bilang kepada Anda, seperti di tanah Goshen, Mesir kena tulah, Goshen tidak kena tulah. Saya nggak terpengaruh dengan COVID. Bahkan saya mau bilang, justru di COVID lah berkat Tuhan itu begitu besar, terlalu besar, sampai heran dalam hidup saya menerima berkat yang begitu besar. COVID datang, orang gila dari Solo, dia beli rumah di sebelah rumah saya. Pastor Rex, entah kenapa Tuhan gerakan, ambil ini. Ini rumah, silakan Pastor mau bikin apa. Saya kaget. Iya.
Saya dapat rumah yang kedua, saya namakan Dapur Umum Surabaya. Rumah ini kami memberi makan hanya dari 10 orang menjadi 200 orang, 500 orang. Kami kerjakan suami istri sendiri, dengan saya harus gendong anak, saya harus sapu-sapu rumah, nggak ada pembantu, nggak ada pengerja. Saya harus kerjakan dan bolak-balik naik motor sampai berdarah-darah hidung saya setiap hari karena kepanasan. Surabaya panasnya tidak kira-kira bro, 38 derajat. Bolak-balik antar makanan, dan saya nggak pernah mengeluh dalam hidup karena saya tahu saya lakukan karena cintaku akan Tuhan. Tuhan tidak utang. 2020 dapat rumah, 2021 Delta datang. Delta datang, Covid Surabaya, 100 orang mati. Kami kuburkan orang begitu banyak. Saya sudah jadi gembala baru 1 tahun. Kami utus PDP Hendro, tunggu di kuburan. PDP yang lain saya harus kuburkan orang-orang Kristen yang tidak ada. Pendetanya semua kabur, lari, nggak ada yang stay. Delta semua lockdown, gereja lockdown, orang jadi egois, sentuh tangan nggak bisa. Dan kanan kirimu ke orangnya. Betul? Sorry, gereja kami nggak pernah tutup dari awal Covid sampai akhir ini, nggak pernah tutup. Tuhan bilang kau tutup, saya tutup nafasmu. Didatangi, saya bilang nggak apa-apa, selama masjid masih buka, saya akan tetap doa. Puji Tuhan, masjidnya sholat terus ya, puji Tuhan, saya juga ibadah terus. Amin. Di sana kami lihat mujizat. Kenapa? Kami lihat mujizat spektakuler tunggu di 2021. Covid mati 100 orang. Tiap hari Surabaya mati 100 orang. 9.000 orang kena Covid setiap hari. 5.000, 3.000, 2.000. Sampai tiba-tiba Tuhan bilang, balikkan keadaan. Karena maaf, gereja semua sepertinya mandul. Anak Tuhan yang mungkin terangnya hebat sekali sebelum Covid, tapi waktu Covid semua jadi gelap, tidak ada yang muncul. Salah, Kristen, Tuhan harus terlihat. Waktu gelap terangmu kelihatan. Amin. Amin. Kok aneh, kita terang-terang baru muncul, waktu gelap semua ikut-ikut gelap. Kita Kristen ikut-ikutan. Tiba-tiba Tuhan bilang masak. Kami masak hanya melalui Instagram 17 paket, 70 paket. Tiba-tiba meledak, orang meninggal. Mereka minta 3.000 paket tiap hari, dan kami hanya 4 orang masak. Ibu-ibu yang biasa masak, angkat tangan. Mau masak untuk 3.000 orang. Ini salah satu volunteernya. Berdiri Betsy. Waktu 4 orang, tiba-tiba Tuhan kirim orang ini, berdiri dong. Dari 4 orang, itu pengerja masak sampai nangis-nangis. Kenapa? 3 dandang nasi besar itu masak 10 kali. Tidur itu cuma 2 jam, 1 jam. Mereka nangis-nangis masak. Kak, sudah kuat kak. Kita tangan sakit sekali, Manado dia. Kita tangan sakit sekali kuat kak. Tidur cuma 2 jam. Kenapa? Karena orang yang mati lebih banyak. Setiap hari kami terima telepon, dapur umum, jangan antar makan lagi, mamaku sudah meninggal. Besoknya orang yang sama, atau malamnya orang sama telepon dapur umum, jangan antar, papaku sudah meninggal. Anak yatim piatu dalam 1 hari itu ada ratusan anak. Di mana nurani saya? Di mana saya harus buat sesuatu? Saya harus balikkan keadaan. Tiba-tiba kami nggak punya uang. Saya jual emas saya habis. Emas saya habis cuma 2 hari. 1 kali masak 40 juta. Masalah kedua, udah nggak ada uang. Tuhan kirim orang-orang sukarelawan ini datang. Saya terhibur sekali. 16 orang membantu kami. Tiba-tiba kami nggak punya uang. Tanggal 7 saya ke bank. Saya ambil surat rumah yang orang kasih itu. Saya bilang, Tuhan, ini satu-satunya hartaku yang paling berharga. Kalau Tuhan mau jual untuk balikan keadaan, saya jual. Saya masukkan ke bank tanggal 8. Tuhan tidak izinkan terjadi. Tanggal 8 tiba-tiba Tuhan kirim mujizat. SCTV datang, liput. Betsy yang mulai pakai baju kos robek-robek, dia mulai make up semuanya karena masuk TV. Semua orang yang jelek-jelek semua pakai baju ganteng-ganteng, semuanya make up, semuanya keringat-keringat semua hilang. Kenapa? Karena ada syutingan datang. Tiba-tiba mereka cing. Mereka cing, enak hatiku. Besok makan apa Tuhan? 3.000 orang ini makan apa?
apa SCTV, tidak berhenti, RCTI, Indosiar, Metro TV, Kompas TV, Jawa Pos, semua datang seluruh sampai CNN internasional. Mereka langsung liput di tanggal 8, tanggal 9 tepat ulang tahun gereja kami. Kami udah gak punya apa-apa. Mujizat terjadi. Tuhan, tiba-tiba ada yang telepon dari Amerika. Hello Rex, yes, yeah, send your account number, I want to send money. Oh, kalau money saya cepat sekali. Money, oke, langsung send account number. Masuk 20 juta atas nama Nasarudin. Australia telepon, hello Rex the Broom, yes, I want send money. Oh, saya dengar money. Cepat kirim, cepat kirim. Australia kirim 20 juta nama Amir. Cina, Hong Kong, Jerman, Singapura, Belanda, Taiwan, Malaysia, orang kirim uang, seluruh dunia kirim uang. Jakarta, di rumah kami, Ustadz, Habib, pastor, biksu kirimkan ratusan ton beras, ton daging, ratusan ribu telur sampai rumah kami, dapur kami, halaman kami. Gereja tidak sanggup lagi tampung berkat, sampai kami jemaat dan gembala harus berdoa, Tuhan berhentikan dulu berkat ini, terlalu banyak. Saya mau bilang satu hal, kami balikkan keadaan dari kematian ribuan orang, balikan keadaan 3 bulan Surabaya COVID 0. Pemerintah datang, Dahlan Iskan, Kofifa, datang wali kota, enggak pernah nongol-nongol, semua muncul semua. Diliput TV, kasih penghargaan. Saya bakar penghargaannya. Makam puji. Saya nggak butuh penghargaan. Penghargaan terus kamu mau sombong, jatuh. Kirim uang, kirim beras. Saya butuh beras daripada penghargaan. Saya nggak butuh penghargaan manusia. Saya hanya butuh penghargaan Tuhan. Itu cukup bagi saya. Manusia nggak ingat saya nggak apa-apa, tapi Tuhan harus ingat saya. Amin. Amin. Hari ini saya mulai koreksi, saya rubah hati saya. Ternyata saya tahu di dalam hadiratnya lah saya punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Saya punya kesempatan untuk membuat Tuhan bertahta dalam hidupku, karena Dia sumber kehidupan. Amin. Amin. Ayat terakhir, benar-benar terakhir, karena waktu juga sudah mau terakhir. Puji Tuhan. Dibatasi nggak apa-apa, salahku sendiri batasi. Saya mau lama-lama Anda batasi. Ya Allah, nggak apa-apa, nanti kita sambung di kafe. Puji Tuhan. Masih ada yang mau jeb-jeb ajeb-ajeb? Gitu ya. 2 Samuel 7. Ya Allah. Gua tawari 20 aja deh. Atau tiba-tiba gua belokan. Gua tawari 20. Ayat 1 sampai 3 dulu. Harus pakai feeling. Buat mereka tersihir, bro. Ayo baca 20 ayat 1 sampai 3. Saya semua harus baca. 2, 3, baca. Terus datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya, kenapa pentingnya Tuhan supaya engkau bertahta dalam hidupnya? Kenapa pentingnya engkau menyembah Tuhan? Kenapa? Perhatikan baik-baik. Ketakutan bisa datang, betul? Tapi jangan takluk pada ketakutan. Setelah takut, apa yang kau harus lakukan? Banyak orang waktu takut, waktu sakit, cari apa? Jujur, obat toh. Betul? Yang pernah nggak ada uang, angkat tangan. Waktu nggak ada uang cari siapa? Suami bocor, wes bocor. Betul? Gak ada uang cari sopo, cari anakku. Anakku soge, duit akeh. Cari sopo mana? Cari gembala. Iki inginnya minta ampun, haleluya. Duit akeh, wes mintae. Makanya saya ini gembala, jemaat itu banyak banget ya, datang. Bukan tidak dikenal dari mana ke mana, semua datang. Karena dia tahu hati seorang pendeta adalah penuh dengan belas kasihan. Makanya pendeta banyak yang dimanfaatin. Bilang jemaat-jemaat kanan kirimu bertobat kau.
Amin. Napi-napi dikasih kerja keluar bikin-bikin malu, bikin rusak semua kepercayaan. Jangan seperti itu. Amin. Kita boleh jahat bro dulu, tapi setidaknya kita punya nilai hidup. Amin. Ayo baca. Jangan dulu baca. Yosafat takut karena dia tahu ada pasukan Bani Amon, Moab dan Meuni. Ada 5 juta pasukan yang siap menggempur 400.000 Yosafat pasukannya. Kira-kira menang siapa? 5 juta atau 400.000? Wajar Yosafat takut karena 1:10. Siapa sih yang paling jago berkelahi di sini? Mas, mau nggak kita keroyok 10 orang? Biar badanmu gede bro, habis bro, nyonyor darah semua pak. Benar nggak? Siapa sih yang paling gede? Pak Boy. 10 orang keroyok habis dia. Makanya Yosafat takut. Wajar takut, tapi tidak wajar kalau kamu takluk pada ketakutan. Makanya dia cari Tuhan. Dia tahu ada satu sumber yang mampu membalikkan keadaan, dan itu hanya Tuhan. Ayat 19, cepat. Tinggal 9 menit lagi. Ada profesionalisme ini. Kadang profesionalisme kita dituntut bro. Baca 2-3. Kemudian bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat. Tahu nggak, ini ayat 4-18. Mereka proskuneo, mereka prosfero, mereka menyembah, memberikan korban, mereka puji Tuhan, mereka puji Tuhan, mereka naikkan worship, dan itu tidak berhenti. Dan ayat 19 bilang mereka tetap menyembah Tuhan, menyanyikan pujian dengan suara yang sangat nyaring, tidak berhenti pujian penyembahan. Makanya jangan pernah berhenti menyembah Allah dimanapun Anda berada. Ayat 20, belum ayat 20. Jangan tepuk tangan dulu. Ayat 20. 2-3. Mereka hadapi musuh ketika mereka hendak berangkat. Yosafat berkata, dengar hai Yehuda, penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saya minta 3 orang sukarelawan. Mas berdiri sini, Pak Boy dengan kamu di sini. Yang badan kecil, sini coba. Sini. Ini Bani Amon, Moab, Meuni. Sini kecil-kecil. Ini Yosafat. Yosafat punya tato sekarang, puji Tuhan. Berarti baik. Haleluya. Amon, Moab, Meuni. 3 pasukan. Dan ini Yosafat. Lihatin dia bro, lihatin dia. Lihatin ya 3-3. Berani nggak? Ya berani. 3 aja sudah ketakutan, apalagi 10. Makanya takut. Makanya waktu dia takut, dia bilang apa? Worship God. Worship God. Jangan biarkan ketakutanmu mengambil alih hidupmu. Cepat sembah Tuhan. Dan di ayat 22. Ini padang gurun Tekoa tengah-tengah. Yosafat tidak lihat Moab, Amon, Meuni. Moab, Amon, Meuni tidak lihat Yosafat. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan nyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon, Moab, orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Ayat 23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling apa? Bunuh-membunuh. Ayat 24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka tengok ke tempat laskar, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Ayat 26. Cepat. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Perhatikan, kenapa Anda dan saya harus sembah Tuhan? Karena waktu dia hadapi masalah, dia nggak punya lagi kekuatan jalan keluar. Tiba-tiba dia menyembah Tuhan. Dia tidak tahu waktu dia sedang menyembah, malaikat Tuhan sedang turun, membuat orang saling bunuh. Pukul. Tiba-tiba, silakan dulu semua, mati semua. Mati. Yosafat datang. Anggap dia Yosafat. Langsung dia kaget. Hah? Mati semua. Maunya saya dong, saya yang dramatisir, saya bikin cerita kok. Kaget
bayangin, mati semua. Dan hari itu mereka namakan tempat itu lembah pujian. Pertanyaannya, Yosafat lihat enggak mereka? Tidak. Mereka lihat Yosafat enggak? Enggak. Tapi waktu Yosafat sedang berdoa, tiba-tiba Tuhan bekerja. Anda nggak sadar waktu Anda sedang menyembah Tuhan hari ini, masalahmu sudah dibuat Tuhan, dihancurkan setiap musuh-musuhmu, dan engkau akan terkaget-kaget ketika engkau pulang, engkau lihat ada mujizat yang sudah terjadi. Makanya firman Tuhan bilang apa? Apa yang tidak pernah kulihat, kudengar, bahkan apa yang tidak pernah kurasakan, dipikirkan timbul bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Makanya sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Anda akan lihat kekuatan penyembahan Anda membuat Tuhan tidak tahan. Tuhan hadir, Tuhan membalikkan keadaan, sebab Dia sumber kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pas. Pemain musik maju ke depan. Oh, masih 4 menit. 40 menit lagi mau. Biar penasaran bro, supaya undang lagi. Haleluya. Saya minta Anda menyembah 10 menit. Tutup mata. Seperti Anda gak pernah tahu waktu Yosafat sedang menyembah dalam roh dan kebenaran, Tuhan hadir, Tuhan tidak tahan. Mazmur bilang begini, Tuhan paling tidak tahan dalam tahta puji-pujian ketika dinaikkan. Hakim-hakim 10 bilang begini, Tuhan itu sambil menangis, sampai terharu, dan Dia tidak bisa tahan lagi. Dia harus turun menolong umatnya, karena Dia melihat ada penyembahan yang naik. Hari ini saya pernah punya penyembahan mati. Saya pernah punya spirit mati. Tiba-tiba saya nyembah ini, saya cuma bilang, Tuhan, saya mau jujur menyembah apa adanya. Saya sedang marah-marah, hatiku sedang kacau. Saya cuma butuh, boleh nggak Tuhan beri saya kekuatan di dalam kekacauan ini. Ternyata waktu saya dengar ini lagu-lagu yang lama, tiba-tiba Tuhan penuhi saya dan saya dapat lawatan Tuhan. Dan lagu ini mengajarkan saya tentang cinta. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari semuanya bangkit berdiri. Katakan, Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah
katakan, biarkan Tuhan aku. Biarkanlah, katakan, buka kedua tanganmu. Biarkanlah, oh, ku menyembah. Walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini, ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku. Sekali lagi katakan, biarkanlah, biarkanlah menyembah, walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah memberikan hati ini, ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah. Yang rindu dilawat, didoakan, saya undang maju ke depan. Saya nggak punya waktu banyak, cuma 5 menit, 10 menit. Yang rindu didoakan maju ke depan sekarang. Gak ada? Gak usah lihat kanan kirimu. Yang rindu didoakan maju ke depan sekarang. Hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Mari maju ke depan. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah, saya minta tolong Pastor Boy. Walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini, ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Semua katakan, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah menyembah, memberikan hati ini, ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah. Yang sudah didoakan boleh kembali ke tempat duduk kembali. Yang sudah didoakan boleh kembali ke tempat duduk. Yang belum bisa maju Bapak Ibu, ku berserah